Pemateri kali ini merupakan penulis dari beberapa buku, di antaranya buku Pintar Diabetes Mellitus tipe 1 pada anak yang terbit pada tahun 2023. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman sebagai ketua dalam penelitian hubungan kadar vitamin D dan fosfor terhadap retardasi pertumbuhan anak dengan penyakit gagal ginjal kronik. Baik, berikutnya, beliau telah menempuh pendidikan sarjana dokter di Universitas Brawijaya, kemudian meraih gelar magister di Universitas Gadjah Mada, serta lulus dari program doktoral di Universitas Brawijaya. Beliau merupakan dokter yang mendalami bidang ilmu kesehatan anak dan saat ini bekerja sebagai dosen di Departemen Ilmu Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Baiklah, langsung saja mari kita sambut Dr. Aryani, Magister Kesehatan, Spesialis Anak Konsultan. Kepada Dr. Aryani, apakah dapat bergabung dengan kami? Iya, selamat pagi. Suara saya terdengar ya? Terdengar, dokter. Selamat pagi, dokter. Bagaimana kabarnya hari ini, dok? Alhamdulillah, senang sekali saya bisa bergabung di sini. Ya. Baik, dokter. Dari dokter, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi pada hari ini? Ya, insya Allah sudah. Baik, tanpa berlama-lama lagi, pada Dr. Aryani, spesialis anak konsultan, kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih telah diundang di acara yang saya rasa ini pasti sangat bermanfaat dan saya harap sangat berdampak ya. Saya lihat di sini banyak yang hadir. Terima kasih kepada para panitia dari teman-teman Fikes Universitas Brawijaya, kepada Ibu Hani sebagai pembina PAUD di Kabupaten Malang, kemudian Ketua Himpaudi Kabupaten Malang, guru-guru PAUD di Kabupaten Malang, dan saya lihat di sini hadir juga ada Pak Zakaria dari Erlangga, kemudian dari orang tua ya berkumpul dengan membawa putra-putrinya dengan sangat semangat untuk bisa hadir. Tadi perkenalan sudah, saya Aryani dari Divisi Tumbuh Kembang dan Pediatri Sosial dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Akan sedikit sharing ya, berbagi ilmu ya, sedikit saja. Mungkin slide saya apakah sudah nampak ya? Sedang proses, dok. Oh, sedang proses. Sudah. Sudah slideshow ya? Sudah. Ya. Terima kasih. Saya diminta untuk sedikit memperkenalkan tentang penyakit pada anak. Tadi Ibu Ketua Kegiatan, Bu Ilmia, menyatakan bahwa kita harus bisa mengenali ya penyakit-penyakit yang terjadi pada anak, karena ini juga nantinya berdampak terhadap tumbuh kembangnya, berdampak terhadap gizinya, itu tadi ya. Jadi kalau anak mudah sakit, tadi dikatakan nutrisinya juga pasti terganggu ya. Ini juga peran dari guru-guru yang ada di sekolah harus bisa mengenali juga ya, supaya bisa bersinergi dengan orang tua yang ada di rumah. Ada 3 poin ya penyakit. Yang pertama mungkin tentang kejang pada anak, kemudian anemia pada anak, dan diare. Ini yang mungkin sering mungkin bisa harus dikenali ya oleh para guru, para orang tua yang hadir juga yang ada di sini ya. Yang dimaksud kejang ini apa itu ya. Moga-moga sudah siap ya ini Ibu Bunda hebat semua yang di sini untuk sedikit mendengarkan mengenai topik-topik ini. Jadi kejang, apa sih yang dimaksud kejang itu? Kalau orang awam mengatakannya step itu ya, adalah gerakan tubuh yang tidak disadari. Jadi jika ditahan pun dia masih bergerak itu ya. Karena kontraksi sebagian atau seluruh otot tubuh gitu ya. Biasanya karena adanya masalah dari susunan saraf pusat si anak. Jadi kalau kejang misalnya dia bergerak-gerak, tetapi jika dipegang dia berhenti, itu berarti bukan termasuk yang kejang ya. Nah ini bisa karena kenapa sih kok terjadi pergerakan yang tidak disadari? Memang terjadi pelepasan hantaran listrik ya yang abnormal di otak si anak. Dan gejalanya yang timbul dapat bermacam-macam tergantung bagian otak yang terpengaruh. Jadi bisa saja kejangnya
seluruh tubuh atau dia hanya melotot matanya atau melirik saja atau hanya satu tangan, satu kaki. Nah, itu tergantung bagian otak mana yang terpengaruh. Kemudian kejang ini berkaitan dengan sensasi yang aneh. Jadi ada kekakuan otot yang tidak terkendali. Akhirnya dia juga bisa mengalami pingsan ya, hilangnya kesadaran. Nah, ini dapat disebabkan oleh yang sering itu adalah infeksi ya. Infeksi ini bisa infeksi di dalam otaknya atau infeksi di luar otak. Misalnya dia lagi batuk pilek, ada radang di paru-paru yang menyebabkan demam. Nah, itu bisa memicu terjadinya kejang atau keracunan. Dia tidak tahan terhadap bahan yang dia makan, yang dia minum atau yang dia hirup gitu ya. Ya, Dokter Aryani, mohon maaf. Iya, Ya, Dok, suaranya di peserta seperti katanya kecil, Dok, suaranya dokter. kecil ya. Iya, mungkin bisa. Saya tidak tahu caranya membesarkan. Seperti ini sudah terdengar. Masih masih kecil ya? Di saya sih sudah cukup. Mungkin untuk Bapak Ibu yang lain. Iya, mungkin saya agak keraskan suara saya nih, agak dekat ya. Iya, iya. Iya, ya. Moga-moga bisa Makasih. terdengar ya. Mohon maaf saya dekatkan ke laptop saja. Nggih. Kemudian cedera kepala, ini cedera kepala, ini bisa menyebabkan kejang atau ada massa atau ada benjolan di dalam otak atau gula darahnya rendah atau gula darahnya tinggi ya. Nah, yang sering terjadi pada anak itu adalah kejang demam. Jadi, kejang dengan demam. Jadi, pada saat suhu tubuh yang meningkat. Nah, ini. Jadi, pada anak-anak itu ada yang rentan pada saat dia demam bisa mengalami kejang. Jadi, ini yang dinamakan kejang dengan demam. Tetapi kalau dia tidak demam, kemudian kejang, berarti bukan kejang demam ya. Nah, kejang demam dapat terjadi itu biasanya di bawah usia 5 tahun ya ibu-ibu. Jadi mereka lebih rentan. Kalau sudah di atas 5 tahun, sangat jarang terjadi kalau dia demam menyebabkan kejang. Jadi biasanya saya beritahu ke orang tua, Bu, ini biasanya berulang sampai dia usia 5 tahun. Setelah 5 tahun dia akan menghilang untuk kejang demamnya. Nah, biasanya ini ya, eh, kaku badannya, tangannya, kakinya, atau matanya melotot, atau melihat ke atas itu ya, atau kelojotan bisa tangan atau kakinya, atau kedua-dua tangan dan kaki dan badannya. Nah, biasanya dia sebentar ya, paling lama mungkin hanya 5 menit. Nah, pada saat kejang dia tidak sadar, kemudian dia akan berhenti sendiri. Nah, kemudian anak menjadi sadar. Nah, ini kejang demam. Jadi kalau sangat lama sampai 15 menit, 30 menit, kemudian setelah kejang anak tidak sadar, berarti bukan termasuk yang kejang demam ini. Nah, diperiksa sarafnya normal saja, ya, karena dia ringan ya. Nah, anak-anak mana yang lebih rentan untuk terkena ini? Biasanya ada anggota keluarga, ayah ibunya waktu kecil pernah kejang kalau demam atau kakek neneknya, om tante. Nah, itu bisa menurun ya apa ke anaknya. Nah, apa yang dilakukan? Harus dilakukan pada guru-guru ya, misalnya di sekolah nih ditemukan anaknya tiba-tiba demam, kejang. Nah, yang pertama jangan panik nih ya. Kalau panik kan selalu jadi kita refleks ya langsung panik, tetapi kita harus tenang. Jangan memasukkan apapun ke dalam mulut. Kalau zaman dulu kan seringnya kasih sendok di lidahnya biar nggak kegigit, itu tidak boleh lagi. Apalagi memberi obat melalui mulut itu tidak boleh ya. Kemudian meletakkan anak dalam posisi yang miring. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai dia tertelan makanan atau minuman yang sedang dia makan pada saat terakhir sebelum kejang. Nah, kemudian bisa memberikan obat anti kejang ya. Diazepam namanya.
melalui anus. Seringnya anak-anak yang sudah punya riwayat kejang, nah itu biasanya oleh dokter atau tenaga medis dibawakan obat diazepam ini di rumah untuk jaga-jaga jika berulang lagi kejangnya. Nah, kemudian bila anak demam tinggi, kompres hangat, ini ya, beri obat penurun demam. Jadi sekarang kalau dia demam, itu tidak boleh dikompres dingin ya. Jadi kompres air biasa saja. Kalau bisa air hangat di dahinya, di lehernya, di sela-sela ketiaknya, memakai bajunya juga dilonggarkan seperti itu ya. Kaos kaki dilepas, kemudian ditidurkan posisi miring. Dan jika dia sudah mulai sadar, beri obat penurun demam. Nah, ini ada yang menanyakan nih, kalau setelah kejang, anaknya menjadi bodoh atau bagaimana? Itu ya. Tidak, karena kejangnya berlangsung sebentar. Nah, kecuali berlangsung sangat lama, lebih dari 15 sampai 30 menit kejangnya. Nah, ini yang akan menyebabkan si anak menjadi ada kerusakan di sel-sel otaknya. Tetapi kalau kurang dari 5 menit, insya Allah tidak ada kerusakan sel-sel saraf di otaknya. Kemudian apakah anak akan kejang demam kembali? Iya, bisa selama dia usianya kurang dari 5 tahun. Tuh. Jadi mungkin kita harus antisipasi nanti kalau dia demam, hati-hati Bu, dia ada resiko untuk bisa kejang lagi. Kemudian ada yang menanyakan, jangan-jangan ini jadi ayan nanti ya, atau epilepsi itu ya bahasa ininya ayan itu ya. Resikonya sangat kecil. Jadi kalau hanya kejang sebentar, hanya 1 kali, nah itu untuk menjadi ayan atau epilepsi itu sangat kecil. Kecuali kalau kejangnya berlangsung lama, lebih dari 15 menit, atau berulang dalam sehari bisa lebih dari 3 kali. Nah, kemungkinan dia membutuhkan obat yang rutin harus diminum supaya tidak menjadi epilepsi. Nah, apakah mungkin terjadi kematian? Tidak pernah dilaporkan ya, karena kejangnya sebentar ya, dan dia bisa bangun, bisa sadar setelah dia kejang selesai, bisa diajak bicara kembali, bisa berkomunikasi kembali, gitu ya. Itu tadi sekilas tentang kejang, semoga bisa dipahami ya Ibu-Ibu ya. Jika ya kita nggak mengharapkan, tetapi jika ada murid-muridnya yang mengalami kejang di sekolah, paling tidak kita bisa tahu apa yang harus dilakukan. Nah, yang kedua nih yang menarik Ibu, yang sering tidak dikenali atau tidak dideteksi ya, tidak bisa dideteksi hanya dengan lihat secara kasat mata. Si anak mengalami anemia defisiensi besi. Nah, ini prevalensinya sangat tinggi, anemia defisiensi besi ini. Dan sering anaknya biasa saja. Anak saya ini kok dok lincah, loncat sana, loncat sini, nggak bisa diem. Kemudian juga dia juga aktif di sekolah. Kalau disuruh kerjakan apapun dia juga mau. Masa anak saya anemia itu ya. Jadi memang kadang-kadang gejalanya bervariasi ya. Dan seringnya ini disebabkan oleh kecacingan. Nah, ini yang sering kita harus bisa cegah ya, kecacingan ini. Nah, anemia pasti kita udah tahu semua ya, ibu-ibu semua ya. Jadi kadar sel darah merahnya, hemoglobinnya dalam darah, kalau pada anak-anak kurang dari 12 nilainya ya. Kurang dari 12 gram per desiliter. Ini kalau dicek ke puskesmas atau ada pemeriksaan kesehatan rutin di TK atau PAUD-nya itu ya. Kalau kurang dari 12, oh berarti Ananda mengalami anemia. Nah, What is it? kemudian, nah seperti apa gejalanya? Nah, ini tadi disampaikan Bu Ilmia tadi, anak menjadi tidak nafsu makan. Nah, seringnya itu oh, ternyata penyebabnya adalah anemia. Dipikirkan nggak nafsu karena anaknya sulit makan lah, karena anaknya pilih-pilih lah gitu. Ternyata sangat simpel, dia mengalami anemia defisiensi besi setelah dia diberikan
pengobatan, oh dia langsung lahap Dok makannya. Oh ya berarti kemarin itu memang dia kurang nafsu makannya karena kekurangan zat besi ya. Nah, kalau yang lesu, lemah ini ya, mungkin kita juga sering ya ibu-ibu ya. Jadi kalau udah sore siang itu udah, aduh udah capek ya itu tuh. Jangan-jangan kita anemia juga nih. Nah, yang sering di gejalanya tuh yang kadang-kadang kita tidak aware ya adalah konstipasi ya. Anaknya susah BAB atau malah diare juga bisa menyebabkan gejala ini. Jadi hati-hati kalau buang air besar kok keras ya dok, kok kayak apa nggak lancar 5 hari sekali, 3 hari sekali. Terus pasti saran kita kan, oh berikan ini bu yang banyak seratnya, buah, sayur sudah dok tiap hari saya juskan gitu ya. Kok tetap aja ya apa BAB-nya keras. Nah, kita harus pikirkan juga jangan-jangan dia juga anemia ini defisiensi besi ini ya. Kalau yang lain-lain mata berkunang-kunang, mudah mengantuk, sulit konsentrasi serta tampak pucat. Tapi ini jarang ya tampak pucat pada anak-anak. Nah, biasanya kalau apa tuh HB-nya tadi kan kurang dari 12. Kalau cuma 11, 10 itu tidak nampak ya. Wow, jadi apa tuh sama saja warna kulitnya. Nah, nah ini penyebab anemia adalah kekurangan zat gizi ya. Jadi asupan makanannya yang memang tidak kaya zat besi, asam folat, vitamin B12. Nih, atau mungkin ada loss ya, ada darah yang keluar, mungkin ada perdarahan di gusinya, di saluran cernanya, atau kecacingan tadi ya. Nah, eh, apa tuh cacingnya nempel di usus, nah itu yang nyerap zat-zat pati yang ada di makanan yang di ususnya akhirnya yaitu ya, tubuhnya tidak mendapatkan ya zat besi, asam folat, vitamin D, B12-nya. Malaria di Kabupaten Malang juga termasuk lokus untuk malaria, hati-hati juga. Talasemi ini juga ya yang apa sel darah merahnya sangat kurang, yang sering dia harus menjalani transfusi darah itu ya. Nah, ini yang paling sering terjadi pada anak ya. Jadi dampaknya apa? Nah, ini mungkin anaknya tampak masih aktif, bagus, tetapi di kemudian hari kalau sudah SD SMP, kalau disuruh belajar dia ogah-ogahan, disuruh menghafal juga sulit, konsentrasi juga nggak bisa lama itu ya. Jadi itu yang harus kita waspadai juga pada anak-anak yang kita curigai kekurangan zat besi. Nah, yang menarik lagi, Ibu-ibu, anemia defisiensi besi ini sering menyebabkan anak menjadi rentan terkena penyakit-penyakit yang langka ya, penyakit yang jarang terjadi ya. Contohnya penyakit-penyakit sepsis yang menyerang ke jantung, menyerang ke ginjal, itu ya penyakit-penyakit berat. Dia lebih beresiko. Kenapa? Karena daya tahan tubuhnya kurang. Sering kena tuberkulosis juga itu ya. Jadi kesannya simple, hanya anemia, tetapi dampaknya dia bisa kena berbagai macam penyakit yang kadang kita juga heran, ini anak kok bisa sakit ini ya? Kenapa? Oh, ternyata anemia defisiensi zat besi itu ya, yang sering masuk ke rumah sakit itu ya. Jadi sering mengalami infeksi. Ya akhirnya kan dia sering bolak-balik ke rumah sakit, jadi tidak sekolah itu ya. Akhirnya ya prestasinya akan menurun. Nah, ini gejalanya, ini kalau yang sudah parah ya, biasanya kita simpelnya tuh melihat telapak tangan kita, ibu-ibu. Telapak tangan kita jejerkan, sandingkan dengan telapak tangan si anak. Nah, kita bandingkan sama-sama merahnya enggak? Yang mudahnya ini ya, yang digambar ini ya, simpelnya seperti ini. Atau di bawah kelopak mata kita agak buka, lihat harusnya merah sekali. Kalau udah warnanya pucat, nah itu udah berarti udah lumayan berat. Pika ini dia jadi makan yang bukan makanan ya. Jadi makan misalnya batu, makan tanah, makan sandal, makan tas segala macam ya yang bukan bahan makanan. Kuku mudah patah atau yang jadi cekung gini ya, ini kok udah sangat parah ya. Sering sakit kepala. Nah, ini harus kita waspadai juga, hilang konsentrasi,
lidahnya pada saat kita periksa kok ada bintik-bintiknya kasar gitu ya. Nah, ini ya, jadi sederhana aja, tekan telapak tangan. Nah, jika tampak pucat 1 detik, pucat kebiruan tidak segera menjadi merah, nah itu jangan-jangan ada anemia ya. Nah, defisiensi zat besi. Mata juga kita lihat normal atau ada yang pucat-pucat di bawah kelopak mata. Apalagi kalau kukunya sudah eh, tidak rata atau malah cekung. Nah, ini sudah berarti sudah lumayan berat ya. Nah, cara mencegah ya ini sebenarnya sangat mudah ya, tapi ini yang sering tidak disukai anak-anak ya. Makanan-makanan ini ya, bayam, jeroan, nati, biji-bijian, kacang-kacangan, daging, brokoli, ini ya, tahu, coklat, ikan, telur. Nah, ini paling tidak ada seminggu 2 kali, 3 kali ya. Salah satu bahan makanan ini yang kaya dengan zat besi ya. Nah, kemudian selain itu juga yang mengandung vitamin C ini banyak di buah-buahan yang berwarna merah dan kuning ya. Nih, ini mungkin yang anak-anak juga sulit ya untuk makan buah ya anak sekarang ya. Nah, ini harus pandai-pandainya orang tua ya. Nah, di sekolah ini sudah mulai anak SD SMP ya, sudah diberikan tablet tambah darah. Kenapa? Karena mereka sedang tumbuh pesat-pesatnya ya. Itu anak biasanya SD SMP itu sudah mulai lagi dia pesat tumbuhnya. Nah, makanya nggak boleh lagi kekurangan darah. Kenapa? Karena dia sudah disiapkan untuk di usia produktif nantinya udah memasuki nanti pernikahan sudah disiapkan menjadi ibu. Jadi masih ada ya, masih banyak ditemukan ibu hamil yang anemia, HB-nya 9. Nah, akhirnya berdampak ke anaknya nih. Nah, seringnya tuh dampaknya nggak langsung anaknya jadi anemia juga. Oh, nanti umur 2 tahun belum bisa bicara, belum bisa jalan, seperti itu ya. Jadi dampaknya tidak langsung. Kurangi minuman-minuman yang mencegah penyerapan zat besi, contohnya teh atau kopi ya. Nih, yang sering menyebabkan penyerapan zat besi ini berkurang di darah ya. Perbanyak makan makanan yang tadi ya banyak zat besinya, vitamin C, tablet tambah darah. Ini yang bisa kita lakukan ya. Nah, salah satu penyebab anemia yang sering terlupakan adalah kecacingan ini ya. Jadi lumayan sering terjadi pada anak balita ya. Biasanya belum sekolah sampai usia 7 tahun itu sering. Ini yang tidak yang sering diabaikan ya sama orang tua. Mengapa? Ini karena em, cacing ini mudah masuk ya, mulai mulut dari tangan, masuk ke mulut dari tangan yang kotor, makanan yang terkontaminasi telur cacingnya ini ya, yang sering dianggap biasa saja, anaknya cuman mual, muntah, dipikir ya sakit-sakit perut biasa, padahal ternyata ada cacingnya di dalam. Nah, ini contohnya ya, nggak mau makan itu ya, kita harus pikirkan juga. Kok berat badannya tambah lama tambah turun atau tidak naik ya? 2 kali pemeriksaan kok stuck saja. Atau malah diare ada lendir darahnya, perutnya buncit, batuk-batuk, anaknya rewel, dia sulit untuk buang air besar atau gatal-gatal ya ini ya. Ini yang kadang kita harus curiga juga, jangan-jangan dia ada kecacingan ini. Tenggorokan kering, sariawan, jerawatan, bau mulut. Minum Adem Sari. 2 kali sehari, lebih cepat ademnya. Adem Sari, yang botol tanpa soda. Nah, ini cara mencegahnya gimana? Ya, higiene dan sanitasi si anak ya. Jadi, cuci tangan ya, Dek, sebelum apapun, sebelum makan, sebelum minum, kemudian setelah beraktivitas, itu ya, buang air besar di jamban, kemudian menjaga kebersihan makanan dari lalat, nah, menutup dengan tudung saji, ya. Ini biasanya simpel tapi kadang anak-anak nggak sabaran ya, jadi langsung nyomot makanan gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah diare. Nah,
ada yang menanyakan, "Dok, anak saya ini termasuk diare nggak ya? Buang air besarnya itu cuma sekali, tapi eh, encer gitu ya. Bagaimana? Apakah anak saya ini diare?" Jadi diare itu ada definisinya. Jadi ada dua. Yang penting itu ada konsistensinya yang berubah. Jadi mungkin dari biasanya keras jadi sekarang lembek, atau yang biasanya lembek dari jadi cair. Nah, dan yang kedua poinnya adalah peningkatan jumlah lebih dari 3 kali dalam sehari dan volumenya meningkat. Jadi kalau baru 1 kali tetapi konsistensinya cair masih belum dibilang diare. Tetapi kalau sudah lebih dari 3 kali dan konsistensinya berubah dari yang biasanya, nah itu sudah kita katakan si anak mengalami diare dan berlangsung kurang dari 2 minggu. Kalau udah 4 minggu, nah itu udah kronis ya. Eh, Pasti penyebabnya beda lagi. Nah, penyebabnya bisa di ususnya, bisa di selain usus ya. Di usus yang tersering adalah infeksi virus ya. Nah, rotavirus nih yang sering, bakteri, jamur, kemudian parasit, cacing ini ya. Ini yang sering menjadi penyebab infeksi usus menyebabkan diare. Nah, selain di usus, apakah bisa menyebabkan diare? Bisa. Contohnya anak kena campak, anak kena radang paru-paru, pneumonia, anak kena infeksi saluran pernapasan akut, lagi batuk pilek. Kok mesti sambungannya diare ya, Dok? Nah, ya itu karena kumannya sama yang menyebabkan diare juga bisa menyebabkan infeksi saluran napas gitu ya. Jadi kadang-kadang kok bareng semua ya, dia batuk pilek, mencret, semua diborong ya. Nah, untungnya penyebab tersering infeksi usus yang menyebabkan diare, rotavirus itu sekarang sudah ada vaksinnya Ibu-ibu, gratis ya di Posyandu, Puskesmas. Nah, ini kalau dulu harganya sangat mahal ini ya, hampir ratusan ribu. Sekarang sudah ada gratis. Nah, jangan lupa nih harus dilengkapin supaya tidak terkena diare. Nah, mungkin juga dia alergi makanan itu ya, nggak tidak tahan terhadap laktosa atau zat-zat yang ada di dalam susu itu ya. Atau dia lagi sedang minum antibiotik atau keracunan makanan itu ya yang apa habis makan cilok sausnya, habis makan makaroni. Nah, itu bisa juga. Atau absorpsinya yang terganggu ya. Atau dia mengalami gangguan kekebalan tubuh gitu ya. Atau takut cemas. Nah, ini bisa juga seperti kita kalau mau diuji atau ditanya mau ada kunjungan. Nah, ya, kita takut cemas jadi apa peristaltik usus kita meningkat jadi diare itu ya. Nah, ini apa penyebarannya dari tinja. Jadi dari tinja itu mungkin kena ke air yang terkontaminasi, ke bahan makanan yang terkontaminasi itu ya. Lalat ini juga bisa menyebarkan telur-telur dari cacing atau dari bakterinya ya. Makanan, food atau jari-jari si anak atau alat makan dari si anak. Ini ada 5F ini ya yang menyebabkan anak menjadi diare. Nah, ini kita harus tahu nih, si anak ini diare tapi masih mau masuk sekolah ya, Bu Guru gitu. Oh iya, oh dia diare tanpa dehidrasi. Kenapa? Anaknya masih aktif nih, masih mau dia minum, tidak muntah, matanya tidak cekung gitu ya. Berarti oke, kehilangan cairannya sangat sedikit, nggak apa-apa masuk sekolah gitu ya. Tetapi kalau sudah diare dengan dehidrasi, tiba-tiba dia jadi gelisah atau rewel gitu ya, matanya cekung, tampak kehausan gitu ya, pengen minum aja. Nah, itu kita harus waspada. Nah, ini ke puskesmas saja yuk, karena kok ada tanda-tanda dehidrasinya lumayan meningkat sedang ya. Nah, dia harus hati-hati, harus segera dilakukan pertolongan. Apalagi kalau sudah dehidrasi berat. Contohnya, dia udah lesu, tidak sadar, tidak mau minum,
udah tidak bisa minum, lah itu harus segera dibawa ke rumah sakit ya, karena kehilangan cairannya sudah sangat banyak, lebih dari 10%. Nah, itu harus kita waspadai tanda-tanda bahaya pada diare ini. Nah, ini matanya cekung ya, kita lihat loh kok lebih cowong ya, kayak gitu ya. Nah, ini tata laksananya paling tidak Komitmen Nippon Paint selalu mempersembahkan yang terbaik di kelasnya. Dengan eh, ini ya, kalau anak masih menyusu, berikan ASI. Jadi jangan malah di stop ya. Kalau kita orang dewasa kan, puasa aja daripada nanti diare lagi. Kalau pada anak malah harus segera diberikan cairan yang ekstra ya. Setengah sampai 1 gelas cairan oralit setiap anak buang air besar. Nah, jika tidak ada oralit nggak apa-apa, apapun ya. Mau cairan apapun boleh diberikan. Nah, ini semua ada di buku KIA ya, sangat lengkap. Buku KIA itu sekarang juga sudah diupdate tahun 2020, jadi sudah sangat bermanfaat sekali. Saya juga sering memanfaatkan ini untuk mengedukasi ke orang tua, ke kader juga ya. Zinc, paling tidak zinc diberikan ya. Berikan makan seperti biasa, jadi jangan malah dilembekkan atau malah diencerkan atau malah dipekatkan. Jadi yang sesuai dengan kesehariannya saja. Jangan beri obat apapun kecuali dari petugas kesehatan ya, karena pada anak ini sangat resiko. Kalau orang dewasa diberikan obat apa yang bisa menyetop diare aman, tapi kalau pada anak malah tidak diperbolehkan ya. Nah, ini yang sangat mudah mungkin harus ada juga di sekolah ya, oralit. Nah, jadi ini ya, setengah sampai 1 gelas belimbing tiap kali dia buang air besar atau tiap kali muntah. Nah, yang harus diperhatikan nih, dalam 1 bungkus ini harus diencerkan dengan 200 cc air matang ya. Jadi pernah ada kejadian nih, ini diencerkan di setengah gelas, harusnya 1 gelas belimbing, dia cuma setengah gelas. Katanya supaya cepat sembuh, cepat mampet. Nah, walhasil si anak jadi kejang-kejang karena ini kan ada elektrolitnya ya. Nah, terlalu pekat, nah si anak jadi kejang-kejang. Jadi jangan lupa harus diencerkan dalam 200 cc atau 1 gelas belimbing air matang ya. Kemudian diberikannya perlahan-lahan. Diberikan dengan sendok, jadi jangan dengan minum glok biasanya langsung muntah si anak ya. Kemudian suplementasi zinc ini ya, zinc ini juga standar diberikan untuk anak-anak dengan diare. Kenapa? Dia bisa mengurangi lamanya dan beratnya diare supaya tidak berulang lagi, mengembalikan nafsu makan anak. Nah, keutuhan dari sel-sel serabut di usus, nah dia akan membaik. Nah, ini ya. Jadi minum obat diare itu harus dalam paling tidak 3 sampai 7 hari ya, karena untuk epitel atau sel-sel serabut yang ada di usus ini supaya bisa normal kembali, tumbuh normal dari yang rusak menjadi normal. Nah, teruskan ASI dan makan yang ada kuat. Nah, nutrisinya harus dilanjutkan. Jangan terus dikurangi atau diencerkan atau ditambahi yang lain-lain. Nah, ini ya. Jadi, teruskan saja ASI dan makanan yang dia biasa makan ya. Antibiotik tidak selalu karena sebagian besar penyebabnya adalah rotavirus. Virus ya kan bisa hilang sendiri ya tanpa diberikan antibiotik. Dengan antibiotik malah nanti menimbulkan ketidakcocokan, tidak tahan, alergi, malah jadi penyakit yang lain. Nah, yang terakhir nih, kapan kita harus membawa anak ke fasilitas kesehatan? Nah, kalau misalnya di sekolah dia timbul demam atau diarenya makin parah, ada keluar merah-merah, ada darah di dalam diarenya, atau tiap minum muntah gitu ya. Atau dia sangat kehausan, jadi pengen minum aja, udah dikasih minum, minta lagi, atau malah tidak mau makan minum. Nah, ini yang harus segera dibawa jam berapapun ya ke petugas kesehatan. Nah, kita mending mencegah ya daripada mengobati. Gimana caranya? Nah, jangan lupa ASI eksklusif ini sebagai bekal dia nanti pada saat balita. Nah, kesehatannya, daya tahan tubuhnya akan baik.
Jangan lupa nih higienitas dan sterilitas botol susu dan alat makan anak. Nah, ini juga harus baik, tidak sampai kotor. Bahan makanan juga dibersihkan dan dimasak hingga matang, disimpan pada tempat yang bersih, suhunya tidak terlalu panas, gitu ya. Air minumnya juga yang bersih. Nah, cuci tangan ini ya sebelum makan, sesudah makan, ya. Buang air besar di jamban yang bersih, tidak boleh lagi di area terbuka atau di sungai, ya. Makan makanan bergizi dan timbang badan yang teratur. Nah, jangan lupa imunisasi harus lengkap. Kenapa? Karena tidak hanya infeksi di usus, tadi ya campak, pneumonia, batuk pilek itu bisa menyebabkan diare. Jadi imunisasi harus dilengkapi. Nah, kalau ada penyakit kronis jangan lupa untuk selalu berobat. Penyakit kronis itu misalnya paru-paru ya, itu yang sering tuberkulosis itu juga bisa menimbulkan diare juga. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Moga-moga bisa ditangkap tadi ya. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang bisa diterima. Nanti kita bisa sesi tanya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kurang darah, bikin jadi nggak maksimal. Dihadang lelah, pusing, muka juga pucat. Padahal pantang nyerah. Minum Sangobion bila kondisi kurang darah. Multivitamin mineral dan zat besi pembentuk sel darah merah. Tanpa gejala kurang darah, kita, perempuan Indonesia, bisa ubah cerita dan jadi yang terbaik. Ceritamu, kamu yang tentukan. Apa? Cuma transfer 10.000 bayar adminnya 2.500. Untung aku pakai aplikasi GoPay baru. Gratis transfer 100 kali per bulan ke bank mana aja. Download aplikasi GoPay baru sekarang. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar-benar sebuah wawasan baru yang sangat bermanfaat ya, materi yang telah disampaikan oleh Dr. Aryani. Baik, karena agenda pemaparan materi pertama telah selesai, selanjutnya akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi para peserta yang memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, dapat langsung mengaktifkan fitur Raise Hand. Baik, sekali lagi kami himbau kepada para peserta yang mungkin terdapat pertanyaan, dapat segera mengaktifkan fitur Raise Hand. Baik. Baik, mungkin di layar kami ada beberapa peserta yang telah mengaktifkan fitur Raise Hand. Mungkin untuk yang pertama dari atas nama KB Karangploso _Islam anak negeri mungkin bisa untuk bisa mengaktifkan mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaannya. Cek, bisa masuk? Sudah, Ibu. Baik, terima kasih. Sudah. Pak Islam anak negeri Karangploso kan terkait tadi ya Ibu, materi yang tadi anemia gitu. Jadi ini kasus yang saya alami, anak saya ini berumur 7 bulan, nah sering mengalami gejala mimisan gitu. Jadi kadang kalau pas kecapean itu sampai 2 atau sampai 3 kali seharinya gitu Dok. Nah yang ingin saya tanyakan di sini, apakah sering masak ini salah satu menjadi gejala anemia, dan selain makanan ini kan kadang-kadang dari dokter anak dikasih penambah besi. Nah itu apakah ini nantinya gejala ini akan hilang seiring bertumbuhnya anak, atau mungkin di usia berapa ini akan hilang? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya langsung jawab ya, MC. Iya, baik Bu, boleh. Baik Dok, langsung jawab saja, nggak apa-apa. Iya, selamat pagi dari KB Islam Anak Negeri Karangploso ya. Semangat sekali yang ada di sana. Sehat-sehat semuanya. Ya. Suara saya bisa terdengar di sana? Suara saya terdengar?
Masih mute di sana. Suara saya terdengar ya, Ibu? Terdengar ya? Dengar dokter, terdengar bagus. Oh iya, 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 terima kasih. Selamat pagi ibu-ibu yang ada di sana. Tadi pertanyaannya tentang anak yang mimisan ya, sering mimisan. Jadi sering beberapa kali dia mimisan pada saat dia kecapean. Nah, itu ada yang dinamakan sebagai epistaxis habitualis atau mimisan yang habitual. Jadi yang habitual itu apa ya? Kebiasaan itu ya. Epistaxis habitualis itu memang bisa terjadi pada anak, tetapi tidak semuanya. Tetapi beberapa anak bisa mengalami itu. Mengapa? Karena pembuluh darah yang ada di hidungnya itu lebih rapuh dibanding anak yang lain. Jadi pada saat dia kecapean, dia demam, itu sering mengalami mimisan karena pembuluh darahnya lebih rapuh ya, lebih mudah untuk pecah. Itu yang menyebabkan mimisan. Nah, dengan bertambahnya usia, biasanya setelah usia SD, setelah SMP, sudah mau masuk remaja itu akan semakin kuat pembuluh darahnya, Bu. Jadi akan bisa hilang untuk mimisan habitualis tadi. Nah, pada saat sekarang-sekarang ini mungkin ya yang kita lakukan yaitu menjaga higienanya. Niki lho, napa? Tangan. Mod. Mana ya? Nggih. Apa Mboten Ya, supaya tidak mudah sakit. Kemudian dia juga beresiko mengalami anemia. Jadi Ibu lihat tadi tanda-tandanya yang sangat mudah ya, mungkin di telapak tangannya kita bandingkan, kemudian di ini apa? Di bawah kelopaknya itu, atau mungkin bisa saja rutin paling tidak 3 bulan sekali Ibu cekkan, karena kadang-kadang itu HB-nya normal tetapi dia mengalami defisiensi besi itu juga bisa Bu. Misalnya HB-nya masih 12, tetapi ada yang menunjukkan dia kekurangan zat besi dari hasil darahnya itu dengan melihat MCV, MCHC-nya kok kurang. Nah, ini mungkin kualitas dari sel darahnya yang kurang. Nah, itu perlu asupan makanan yang tadi mengandung zat besi, tadi banyak mengandung zat besi. Jadi seperti itu. Jadi tidak apa-apa, Bu. Yang penting dia tidak mengalami anemia. Untuk epistaxis atau mimisan itu nanti akan hilang dengan bertambahnya usia. Kemudian yang penting yaitu asupan makanannya tadi yang banyak mengandung zat besi tadi ya. Mungkin semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Bilang dulu dari Ibu. Baik, apakah untuk pertanyaannya sudah terjawab? Ampun, ya sudah. Terima kasih untuk tadi pemaparannya. Semoga ini bermanfaat bagi saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih dokter atas jawabannya. Selanjutnya untuk peserta dari Kecamatan Singosari, KBL Jasmine dapat mengaktifkan mic-nya dan menyampaikan pertanyaan. Baik, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar, Bu. Baik, mohon izin Ibu bertanya kepada Bu Dokter Aryani. Jadi Bu, untuk mengenai yang diare tadi, penanganan diare, kalau dulu itu kan ada pernah dengar lah kalau orang dulu itu sebagai pengganti oralit itu bisa diberikan campuran air gula garam. Apakah itu betul? Dan kalau misalnya memang bisa, untuk takarannya itu seperti apa ya, Bun? Dan apabila tidak benar, itu mohon penjelasannya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda dari KBL Jasmine ya, Singosari. Ya, memang benar Bu, bisa. Jadi takarannya adalah 1 sendok teh gula pasir, ya, ditambah seujung ya, 1/4 dari sendok. Ya, 1/4 sendok teh garam Bu. Nah, itu nanti dilarutkan ke dalam 200 cc air matang atau 1 gelas belimbing ya, atau 1 gelas air mineral itu ya kalau yang sekarang yang mudah. Nah itu kalau pada saat anak diare, tiap kali dia muntah, tiap kali buang air besar, paling tidak setengah gelas sampai 1 gelas diminumkan. Jangan lupa minumnya pelan-pelan
kalau bisa mungkin hanya disendoki sedikit-sedikit. Kenapa? Karena kalau langsung diminum, dikelek-kelek biasanya dia langsung kembali muntah. Nah, itu malah bikin anaknya semakin sakit nanti ya, semakin tidak mau minum. Jadi nggak apa sedikit-sedikit disendokin itu. Insya Allah kalau diare itu yang terutama adalah cairan atau oralit itu ya, pengganti cairan. Jadi sebenarnya tidak perlu diberi antibiotik, diberi obat, buat mampet itu ya, diapet apa tuh pada anak malah tidak diperbolehkan. Tidak seperti orang dewasa wis minum diapet apa yang obat mampet ya itu kalau pada anak tidak boleh. Kenapa? Karena diare itu mekanisme si anak untuk mengeluarkan racun-racunnya, mengeluarkan zat-zat yang dia tidak tahan. Nah, itu jadi jangan malah dimampetkan. Nah, itu biasanya malah jadi kembung gitu ya, jadi muntah itu ya. Sama seperti anak batuk itu ya, seringnya kan kasih obat biar nggak batuk loh. Batuk itu adalah mekanisme si anak untuk mengeluarkan benda asing dalam tenggoroknya, jadi tidak apa-apa. Ya, terima kasih, semoga bisa menjawab. Oke, baik Bunda, terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Baik, mungkin untuk pertanyaan berikutnya di layar kami ada dari peserta atas nama PD Himpaudi _ Ibu Yati Retno. Apakah dari Ibu Yati bisa menyampaikan pertanyaannya, Ibu? Oke, bisa Mas. Enggak ya? Oke. Selamat pagi, Baik, Dokter. dipersilakan. Ya, selamat pagi dokter. Izin bertanya, kami dari KBL Hidayah. Begini dokter, tadi kan dokter menyampaikan untuk imunisasi atau vaksin rotavirus sekarang kan sudah disediakan di puskesmas. Untuk anak kami kan sekarang usianya sudah 3,5 ya dok ya. Itu kan kalau saya baca untuk vaksin rotavirus kan itu usia 2 bulan, 3 bulan sama 4 bulan. Kalau untuk anak-anak kami yang usianya sudah lebih dan terlewat, apakah mungkin bisa dikejar dokter? Kalau misalnya memang nanti bisa dikejar, apakah efektivitasnya masih sama seperti waktu diberikan usia 2, 3, dan 4 bulan? Seperti itu dokter. Ya, terima kasih Bu Yati. Ada lagi? Iya. Oh iya. Sama ini dokter, satu lagi. Mohon maaf ya dokter. Anak kami itu kan waktu kita ketahuannya ini berkaitan dengan anemia yang tadi dokter, berkaitan dengan anemia, tahunya itu waktu sakit, rawat inap di rumah sakit itu HB-nya kan 10,2 kalau tidak salah. Nah, setelah sembuh kan kata dokter yang merawat itu disuruh meningkatkan makannya yang kayak hati ayam, hati sapi, banyak makan vitamin C. Itu setelah kita kasih itu ya dok, jarak waktu berapa itu ya dicek lagi itu cuma naik 10,7 kalau tidak salah. Kalau misalnya seperti itu, apakah perlu diberikan vitamin tambahan atau tambahan zat besi lagi dokter? Mohon petunjuknya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Iya, ya. Jadi rotavirus dari program pemerintah memang usia di bawah 1 tahun. Kalau sudah di atas 1 tahun sudah tidak bisa diberikan lagi. Karena nanti juga efek simpangnya nanti yang kita nggak tahu karena tidak direkomendasikan. Jadi ya sudah yang kita bisa lakukan ya itu ya PHBS itu ya perilaku hidup bersih dan sehat itu. Jadi memang hanya khusus untuk bayi di bawah 1 tahun. Nah, nanti sampaikan nih kalau punya adik misalnya gitu kan. Nah, bisa diberikan. Beneran dia, beneran. Aku adalah idola. Pegangin bentar, namanya siapa? Maaf. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua tadi apa ya Bu? Masalah yang anemia. Iya, benar. Ya. Jadi anemia sebenarnya itu yang nggak hanya HB-nya saja Bu yang kita lihat. Nah, sebenarnya tadi biasanya Anda kan menerima hasil pemeriksaan ya. Hasil pemeriksaan itu ada HB. Nah, di bawahnya itu nanti mungkin kalau Ibu punya di rumah, itu ada MCV,
MCH, MCV sama MCH. Nah itu Ibu lihat, itu standarnya berapa. Kalau dia di bawah standar nilai normalnya, nah itu bisa kita lihat, oh kalau dia kurang, MCV kurang, MCH kurang, dia kemungkinan defisiensi zat besi. Jadi kan nggak selalu anemia itu defisiensi zat besi ya. Nah, bisa aja anemia biasa tanpa kekurangan zat besi. Tetapi kalau MCV, MCH-nya kurang, zat besi. Nah, itu harus minum zat besi, gitu ya. Minumnya itu selama 3 bulan, Bu. Nah, tadi pertanyaannya sangat bagus tuh. Jadi sebelum 3 bulan, itu pasti masih belum normal. Nah, kenapa harus 3 bulan? Karena turnover atau siklus hidupnya sel-sel darah itu adalah 90 hari. Nah, supaya dia bisa jadi fresh semua, jadi baru semua, dikasih vitamin terus, dipupuk, sampai dia akhirnya 90 hari menjadi sel darah yang bagus. Itu maksudnya, kenapa harus 3 bulan itu tadi. Jadi, jangan terus, nanti aku kekakean obat, iki masuk ngombe, anakku minum 3 bulan, nanti jangan-jangan iki keracunan obat, kena ginjalnya. Enggak, jadi kan dia ada dosisnya ya. Pokoknya sesuai dosis, sehari hanya sekali minum zat besi itu. Nah, dia proses ya, jadi diminum selama 90 hari. Nah, nanti sel darah merah setelah 90 hari dicek. Nah, insya Allah nanti zat besinya akan meningkat. MCV, MCH-nya akan meningkat. Nah, itu dia akan steady, akan stabil, nggak naik turun lagi. Sebelum 3 bulan kalau dicek pasti gitu. Kok naik, kadang turun, kadang naik. Nah, itu karena dia masih proses ya. Ya, itu Bu. Jadi sampaikan harus 3 bulan. Kalau sebelum 3 bulan sudah berhenti ya percuma. Kayak kita itu dikasih anggrek gitu ya Bu. Ya, disuruh mupui selama 2 bulan. Kita cuma ngasih pupuk cuma sebulan ya layu dia Bu ya. Nah, seperti itu. Jadi harus 3 bulan. Sampaikan bahwa obat ini aman, diminum sehari sekali supaya kualitas sel darah merahnya tuh benar-benar bagus gitu ya. Seperti itu Bu, moga-moga bisa menjawab. Ini pertanyaan yang bagus. Terima kasih. Iya dokter, terima kasih banyak. Baik dokter, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat Zoom. Yang pertama, untuk pertanyaan dari Paut Insan Mulia, izin bertanya dokter, penyebab anak tidak bisa BAB selama 3 hari apa ya dok? Bagaimana penanganannya kita sebagai orang tua? Ya, terima kasih. Jadi kita lihat kebiasaan si anak. Kalau memang kebiasaannya tiap hari dia BAB, kemudian ini kok 3 hari tidak BAB, kita harus waspada. Tetapi kalau kebiasaan si anak memang tiap seminggu 2 kali, seminggu sekali, 3 hari sekali, itu mungkin sudah habitnya dia. Yang penting konsistensinya itu tidak keras, lembek biasa ya. Tetapi kalau memang dia akhirnya kok sudah 3 hari tidak BAB, biasanya dia BAB, kita harus cari penyebabnya. Jadi penyebabnya banyak sekali ya, macam-macam. Bisa yang pertama tadi dari asupan makannya, mungkin yang kurang serat, kurang cairan gitu ya. Atau yang kedua mungkin ada tadi kekurangan zat besi tadi, anemia. Dia jadi konstipasi. Atau juga mungkin dia ada permasalahan gitu ya, trauma atau masalah psikologis, jadi macam-macam yang harus kita cari penyebabnya pada si anak ini. Tapi yang paling tidak kita bisa lakukan adalah memberikan makanan-makanan yang kaya serat, banyak cairan, kemudian juga apakah kita cek nih dia makan makanan yang menimbulkan konstipasi atau tidak, itu ya, itu juga diperhatikan. Kalau misalnya semua itu sudah dilakukan, si anak tetap konstipasi, kita bisa bantu dengan pemberian obat-obatan gitu ya, misalnya probiotik atau dengan pencahar seperti itu ya.
Itu kan untuk menyelesaikan masalah sesaat, tetapi kita harus cari penyebabnya apa itu ya pada si anak. Mungkin dia takut di kamar mandi, ada apa atau tidak nyaman di kamar mandi itu juga sering terjadi pada anak-anak itu ya. Jadi dia ogah-ogahan untuk buang air besar itu ya. Takut kecoa segala macam itu sering juga terjadi pada anak. Itu ya Bunda, moga-moga bisa bermanfaat. Baik dok, mungkin satu pertanyaan lagi dok. Ini dari kolom chat ada atas nama Bunda Yayu yang bertanya lewat kolom chat. Saya izin membacakan pertanyaannya ya dok. Mungkin dokter, masalah anak balita atau usia 5 tahun ke bawah banyak yang sulit makan sehingga berat badan kurang. Apakah harus minum vitamin nafsu makan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, ini para ahli gizi nanti juga bisa membantu nih ya. Jadi sebenarnya itu adalah mitos ya Bu ya. Vitamin penambah nafsu makan itu sebenarnya tidak ada. Jadi setelah dikasih vitamin dia jadi nafsu makan itu sebenarnya tidak ada gitu ya. Ya penyebabnya itu tadi mungkin dia kekurangan asam folat, kekurangan B12, kekurangan zat besi itu yang menyebabkan dia tidak nafsu makan. Nah, dengan ditambah dilengkapin tadi suplemen yang kurang tadi, akhirnya dia bisa nafsu makan. Tetapi nggak semua jadi otomatis ya dikasih vitamin ini biar nafsu makan. Jadi sebenarnya tidak seperti itu juga. Jadi proses makan itu adalah proses yang kompleks. Nah, nanti ahli gizi nih yang ahlinya ya. Jadi tidak hanya dikasih vitamin dia langsung makan, tidak semudah itu ya. Jadi ya mulai dari kebiasaan, pola makannya, aturan makannya itu ya. Jadi dia paham ini aku harus makan jam segini, aku harus melihat makananku, aku harus masukkan makanan ke mulut, aku bisa merasakan ini makanan apa, itu ya. Kemudian aku bisa mengunyah, bisa menelan, aku bisa merasakan kenyang. Nah itu proses yang harus dipelajari si anak. Seringnya sekarang kan serba instan ya, mungkin disuapin atau sambil nonton gadget. Jadi dia tidak belajar proses makan yang normal, gitu ya. Dan orang tua nganggap coba dikasih ini loh vitamin tambah nafsu makan supaya dia nafsu. Jadi nafsu makan itu tidak otomatis serta merta muncul jika diberikan vitamin, kecuali mungkin dia anemia defisiensi besi atau kekurangan mikronutrien tadi. Itu artinya melengkapi sesuatu yang kurang di tubuhnya, akhirnya tubuh beradaptasi, akhirnya dia selaput-selaput di ususnya, selaput-selaput di lambungnya membaik, akhirnya dia mau makan kembali. Jadi prosesnya seperti itu ya. Jadi tidak serta-merta semua vitamin bikin anak jadi bagus nafsu makannya. Terima kasih, ini dari Bunda Yayu ya. Dari Cemara Turen ya, terima kasih. Baik, mohon maaf karena adanya keterbatasan waktu, maka pertanyaan dari Bunda Yayu merupakan pertanyaan terakhir. Baik, saya izin bertanya kepada Dr. Aryani karena terdapat beberapa penanya dan beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Apakah Dr. Aryani berkenan apabila untuk menjawab pertanyaan di luar Zoom meeting ini, Dok? Iya, insya Allah saya jawab di kolom chat ya. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali dokter. Mungkin kepada para peserta yang masih memiliki pertanyaan kepada Dr. Aryani, dapat menyampaikan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Baik, karena sesi pemaparan materi yang pertama kita telah selesai, izinkan kami untuk melanjutkan agenda kami berikutnya.